Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Arjunaja NIM 8077, lalu ada Nur Faizi NIM 8091, lalu ada Albio Muhammad Reza NIM 8092, lalu dengan saya sendiri Devara Chandra Ababil NIM 8099. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian populasi dan sampel. Rumusan masalah yang pertama ada apa itu populasi, lalu yang kedua apa saja jenis-jenis populasi, yang ketiga apa itu sampel, yang keempat bagaimana ciri-ciri sampel yang baik, lalu yang kelima apa alasan menggunakan sampel, yang keenam apa saja jenis-jenis populasi, lalu yang ketujuh bagaimana cara mengambil sampel. Ya, di sini saya pemateri pertama ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang pengertian populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Lalu ada populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Lalu ada menurut nazir populasi adalah berkenanan data bukan barang atau bendanya. Lalu ada menurut Margono adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Lalu ada jenis-jenis populasi. Menurut Murray, populasi terbatas atau definite yaitu objek penelitian dapat dihitung seperti luas sawah, luas tanah, jumlah murid, jumlah mahasiswa. Lalu ada populasi tak terbatas atau infinite, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tidak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti pasir di pantai. Lalu ada populasi memiliki sifat, yang pertama ada populasi bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Contohnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Lalu di sini ada populasi bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Arjunaja. NIM saya 621141807. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sampel. Menurut beberapa ahli, yang pertama dari Murray mengatakan sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Lanjut, sedangkan menurut Suharsimi, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang terpilih. Menurut saya, suatu jumlah yang terbatas dari unsur-unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur-unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Warwick mengatakan sebagian dari suatu hal yang luas yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan. Nah, Carlinier mengatakan sampling is taking any portion of a population or universe.
as representative of the population or universe. Jadi intinya sampel itu diambil dari populasi maupun alam semesta. Nah, populasi dan alam semesta tersebut haruslah mewakili mereka. Lanjut, menurut Lidi mengatakan sampel dipilih dengan hati-hati sehingga dengan melalui cara sedemikian peneliti akan dapat melihat karakteristik total populasi. Nah, kesimpulan dari beberapa ahli tersebut adalah sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, intinya itu ketika banyaknya populasi yang ada di ruang lingkup tersebut, sampel ini dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan sebuah apa yang bisa diambil menjadi wakil dari seberapa banyak populasi yang ada tersebut. Oke. Lanjut pada materi kedua, yaitu ciri-ciri sampel. Yang pertama adalah sampel dipilih dengan cara yang hati-hati, dengan menggunakan cara yang tertentu, dan haruslah benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Baik, nama saya Aldio Muhammad Reza, NIM 62114189092. Saya akan meluluskan penjelasan materi tentang alasan mengapa melakukan sampling, lalu keuntungan melakukan sampling, dan juga cara mengambil sampel. Yang pertama adalah alasan sampling. Alasan sampling itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu alasan populasi, alasan biaya, lalu juga ada alasan waktu, lalu juga percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian, dan juga masalah ekonomis. Yang pertama adalah alasan populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu tidak mungkin mengambil data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis mengumpulkan data dari populasi dengan skala besar. Kemudian ada alasan biaya. Kalau masalah biaya ini, kalau semakin besar objek, semakin besar juga biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, sampling adalah salah satu cara untuk mengurangi atau meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian adalah alasan waktu. Apabila waktu yang tersedia itu terbatas, terus kita udah keburu mau mengambil kesimpulan, jadi lebih baik kita melakukan sampling aja. Soalnya memang lebih efektif sepertinya. Kemudian ada masalah percobaan yang sifatnya merusak. Maksudnya dari percobaan yang sifatnya merusak itu, semisal kita mau ngambil darah pasien untuk jadikan objek, mau dianalisis gitu loh, darahnya, keadaan darahnya. Kan nggak mungkin kita mau nyedot semua darah pasien itu terus kita analisa, kan nggak mungkin kan. Terus jadi lebih baik kita ngambil sampelnya aja sedikit, lalu kita teliti dari sampelnya itu nanti jadinya apa. Kemudian ada masalah ketelitian. Kalau masalah ketelitian, mungkin karena dari banyaknya data yang harus kita teliti, daripada kita teledor atau kesalahan mengambil data, mungkin sampling dilakukan biar kita tidak salah atau kita tidak teledor dalam mengambil data karena tidak banyak yang kita teliti. Kemudian ada masalah ekonomis. Masalah ekonomis itu ya tadi, karena kita tidak rugi
tidak rugi biaya atau tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Terus waktu yang kita butuhkan juga tidak terlalu lama. Terus kita juga memaksimalkan ketelitian, jadi lebih ekonomis gitu loh sampling itu dilakukan. Kemudian ada keuntungan melakukan sampling, yaitu adalah biaya yang menjadi berkurang. Kayak tadi kita jadi bisa meminimalisir biaya atau hemat biaya. Kemudian lebih cepat dalam pengambilan data atau pengolahan datanya, karena kita cuma mengolah sampelnya saja. Kemudian lebih akurat karena kita tidak meneliti semua data yang terlalu banyak. Kemudian lebih luas ruang cakup penelitiannya. Kita bisa meneliti suatu daerah atau objek penduduk daerah di suatu kabupaten atau provinsi cuman dari mengambil sampelnya saja. Kemudian cara pengambilan sampel. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan juga cluster sampling atau area sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yaitu pengambilan data secara acak tanpa memperhatikan strata dari populasi sampel itu. Cara ini dilakukan apabila data anggota populasi dianggap homogen. Kemudian ada yang proportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan bila anggota populasi tidak homogen dan berstrata proporsional. Kemudian yang disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Kemudian ada cluster sampling atau area sampling, atau kalau bahasa Indonesianya sampel daerah. Digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk di suatu daerah seperti provinsi atau kabupaten, kan itu sangat luas. Maka akan diambil data dari populasi yang telah ditetapkan. Area sampling sering digunakan dengan cara dua tahap terlebih dahulu, yaitu yang pertama menentukan daerahnya di mana, kemudian penduduk yang akan diambil sampelnya itu, yaitu menentukan penduduknya. Kemudian adalah non-probability sampling. Teknik ini bisa dibilang adalah kebalikan dari probability sampling, yaitu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan nomor urut pada populasi yang telah diberi nomor urut, misal 1 sampai 100. Jadi pengambilan datanya dari sampel 1 sampai 100. Sampel ini juga bisa diambil dari nomor ganjilnya saja atau nomor genapnya saja, atau dari kelipatannya, misal kelipatan 5 atau kelipatan 3. Kemudian sampling kuota, yaitu adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu dari populasi sampai kuota yang diinginkan tercapai. Misal ingin melakukan sampel kepada 500 orang, nanti kan ditanya 500 orang, kalau nggak sampai 500 orang berarti belum memenuhi kuota, soalnya belum ada 500 orang dari sampel tersebut yang diambil datanya. Kemudian ada sampling insidental, yaitu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi semisal apa aja yang ketemu atau bertemu pada peneliti, selagi itu masih cocok dengan
topik atau tema yang ingin diteliti itu akan dijadikan sebagai sampel. Kemudian adalah sampel purposive, yaitu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Semisal mau neliti tentang makanan nih, ya yang sebagai acuan sumber datanya yaitu adalah ahli makanan. Sampel kayak ini cocok untuk penelitian kualitatif. Kemudian ada sampling jenuh. Sampling jenuh itu adalah teknik penentuan sampel apabila semua populasi dianggap sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan apabila anggota populasi kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Teknik atau sampling jenuh ini kita lebih sering dengar dengan kata lain yaitu sensus. Mungkin lebih umum sensus dengan sampling jenuh ini. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling, yaitu adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mulanya itu kecil kemudian membesar. Misal kita mau ngambil sampel data dari 1 atau 2 orang saja, kemudian kok kita pikir ini belum lengkap sesuai dengan keinginan kita, ya kita cari lagi sumber data yang lain sampai kita nanti dapat informasi yang lengkap atau yang pas dengan NIM 6211418091 akan meneruskan presentasi yang dilakukan teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi mengenai penelitian persepsi, motivasi, dan tindakan. Definisi ini dipaparkan oleh Molung pada tahun 2015. Selanjutnya, asumsi mengenai metode penelitian kualitatif. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2001, asumsi penelitian kualitatif merupakan anggapan yang mendasari penelitian kualitatif adalah bahwa kenyataannya sebagai sesuatu yang berdimensi jamak dan kesatuan berubah-ubah. Selanjutnya, karakteristik metode penelitian kualitatif merupakan, di sini terdapat 4 karakteristik, yakni yang pertama menggunakan pola pikir yang induktif, yang kedua menggunakan perspektif yang digunakan Metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik, yakni yang pertama menggunakan pola pikir induktif, yang kedua perspektif yang sangat diutamakan dan dihargai tinggi, yang ketiga penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku, yang terakhir data bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya mengenai prosedur penelitian kualitatif, yaitu yang pertama merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, yang kedua mengumpulkan data di lapangan, yang ketiga mengambil data, yang keempat merumuskan hasil studi, dan yang terakhir yang kelima menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Tipe-tipe metode penelitian kualitatif yakni ada 5. Yang pertama berdasarkan fenomena, yang kedua berdasarkan budaya, berdasarkan kasus, berdasarkan teori, dan yang terakhir berdasarkan sejarah. Stop. Selanjutnya metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif definisinya yakni suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat ukurnya. Asumsi metode
metode penelitian kuantitatif yakni bahwa realitas menjadi sasaran penelitian yang bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Dan asumsi kedua bahwa variabel yang diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat objektif dan baku. Karakteristik metode penelitian kuantitatif yakni ada 6. Yang pertama menggunakan pola pikir yang rasional dan menggunakan logika yang bersifat subjektif. Yang kedua, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Selanjutnya, susunan dari penelitian kuantitatif adalah ilmu non-metrik atau ilmu yang membuat hukum-hukum di generasinya. Subjek yang diteliti telah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat objektif dan baku. Stop. Yo. Selanjutnya mengenai prosedur metode penelitian kuantitatif. Langkah-langkah membuat metode penelitian kuantitatif yaitu yang pertama mengklarifikasi permasalahan, yang kedua studi literatur, selanjutnya pengembangan kerangka konsep, selanjutnya tiba di pengembangan desain dan penelitian, yang selanjutnya teknik sampling, langkah ketujuh pengumpulan dan klarifikasi data, lalu analisis data, dan yang terakhir interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Tipe-tipe metode penelitian kuantitatif ada 5, yaitu korelasional, komparatif, tindakan, pengembangan, dan eksperimen. Selanjutnya materi yang terakhir yakni mengenai perbedaan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang bisa dilihat di sini, metode kualitatif dan kuantitatif memiliki aspek yang berbeda. Aspek yang membedakan ada 8 aspek, yaitu desain, tujuan, teknik, instrumen, data, sampel, analisis, hubungan dengan responden, dan yang terakhir usulan desain. Yang pertama, saya mulai dari desain. Untuk metode kualitatif, desainnya umum, fleksibel, dan berkembang. Untuk kuantitatif sendiri memiliki desain yang spesifik, jelas dan terinci, menjadi langkah pegangan untuk langkah selanjutnya dan ditentukan mantap sejak awal. Untuk tujuan sendiri, metode kualitatif memiliki tujuan untuk pemahaman makna, mengembangkan teori, menggambarkan realitas yang kompleks. Dan untuk metode kuantitatif, tujuannya untuk menunjukkan hubungan antar variabel, mentes teori, dan mencari generalisasi. Selanjutnya di aspek ketiga yakni teknik penelitian. Teknik penelitian untuk metode kualitatif yaitu observasi, partisipan, dan observation. Selanjutnya wawancara terbuka. Untuk penelitian kuantitatif, eksperimen survei, observasi berstruktur, dan wawancara berstruktur. Instrumen penelitian untuk kualitatif sendiri menggunakan instrumen yang digunakan yakni human instrumen atau manusia, buku catatan, dan rekaman. Untuk kuantitatif menggunakan tes, angket, wawancara, dan skala komputer atau kalkulator. Aspek kelima yakni data. Metode kualitatif Aspek kelima yakni data. Data dari kualitatif yakni deskriptif,
dokumen pribadi, catatan lapangan, dan ucapan responden. Apabila metode kuantitatif, yakni kuantitatif yang bersifat variabel dan hasil pengukuran dari penelitian tersebut. Aspek selanjutnya yakni sampel. Sampel kualitatif bersifat kecil atau cakupannya kecil dan tidak representatif dan kursosif atau bertujuan. Sedangkan untuk kuantitatif berskala besar dan representatif dan sedapat mungkin random. Analisis dari metode kualitatif yakni terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian dan bersifat induktif dan mencari pola, model, dan tema. Sedangkan analisis untuk metode kuantitatif yakni pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai, deduktif dan menggunakan statistik yang berupa angka. Hubungan dengan responden. Hubungan peneliti metode kualitatif dengan responden ya bersifat empati, akrab, dan kedudukannya sama serta dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk kuantitatif berjarak dan sering tanpa kontak langsung. Hubungan antara peneliti dan subjek juga hanya jangka pendek atau tidak terlalu lama. Sekian presentasi dari saya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi yang kita bawakan mengenai materi populasi data sampel adalah yang pertama, populasi seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang tertentu. Yang kedua, jenis-jenis populasi adalah populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Yang ketiga, sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Yang keempat, ciri-ciri sampel. Ada sampel dipilih dengan hati-hati, dengan cara tertentu dan benar. Terus ada sampel harus mewakili populasi. Terus ada besarnya ukuran sampel, hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Oke, masuk yang kelima. Alasan menggunakan sampel adalah ukuran populasi, masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian, dan masalah ekonomis. Yang keenam, keuntungan menggunakan sampel adalah hemat, lebih cepat, akurat, dan luas ruang jangkupnya. Yang ketujuh, cara pengambilan sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan non probability sampling. Masuk yang kedelapan, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami oleh subjek dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Lalu metode penelitian kualitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Oke, cukup sekian presentasi yang kami bawakan. Jika ada tutur kata yang salah, kami kelompok 4 ingin meminta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.